طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، أحبكم الله وجعلني وإياكم من المتحابين فيه سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير ولكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. نأتي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى إلى قراءة هذا الكتاب، كتاب الرحيق المختوم من تأليف فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى. ولا زلنا في الكلام على آحاد الأسرة الهاشمية التي منها نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأنا في الكلام على جد النبي صلى الله عليه وسلم الأول وهو عبد المطلب واسمه شيبة. Ikhwatal iman a'azzakumullah. Kembali kita akan melanjutkan setelah berhenti terputus. Kata Pak Adi tadi bilang sudah 2 tahun yang lalu. Beberapa pekan yang lalu, mungkin lebih kurang 2 bulan. Pekan tapi jadi 2 bulan. Dan masih membahas tentang kitab Ar-Rahiqil Makhtum, ya, kajian tentang sirah nabawiyah. Bacaan kita di sini kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kita telah sampai di penghujung muqaddimah dari permulaan bahasan kita tentang sirah nabawiyah. Setelah ini insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk pada pembahasan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW 40 tahun sebelum beliau diutus. Adapun terakhir pembahasan kita waktu itu, kita masih membahas tentang beberapa orang yang berpengaruh, diantaranya dari keluarga Bani Hashim. Sebelumnya kita sudah bahas siapa itu Hashim Ibn Abdi Manaf dan persaudaraan Hashim dengan Al-Muttalib. Kemudian menikahnya Hashim dengan salah seorang wanita dari kalangan Banu Najjar di Yathrib atau di Madinah, saat ini namanya Madinah. Dan beliau wafat di sana. Lalu meninggalkan seorang anak bernama Syaibah. Syaibah ini yang kemudian kita kenal dengan Abdul Muttalib. Kita flashback dulu ke belakang. Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibah. Namun Abdul Muttalib, penyematan nama tersebut ini lebih dikenal oleh kalangan Quraisy kala itu, di mana Al-Muttalib, saudaranya Hashim Ibn Abdi Manaf, saat mendengar kabar bahwa Hashim telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak. Setelah sekian lama baru terdengar kabar bahwa Hashim meninggalkan seorang anak, punya anak di Madinah. Langsung disusul oleh pamannya ini, Al-Muttalib. Yang saat itu Al-Muttalib menggantikan Hashim mengurusi, kalau kita boleh bahasakan, kerajaan
di Makkah, pemerintahan di Makkah kala itu. Karena Hashim tidak ada, Al-Muttalib yang mengambil alih, saudaranya. Saat mendengar bahwa Hashim punya anak di Madinah, beliau langsung susul untuk diajak pulang dan melanjutkan apa? Melanjutkan perjuangan ayah beliau, Syaibah tadi, di Makkah, menggantikan Al-Muttalib. Kelak menggantikan Al-Muttalib. Sesampainya di Madinah, terjadi perbincangan antara beliau dengan Syaibah, antara Al-Muttalib dengan Syaibah. Kemudian perjumpaannya dengan ibunda Syaibah ini, hingga akhirnya diputuskan silahkan dibawa pulang ke Makkah dengan alasan yang sudah kita sebutkan dan kita dengar bersama, bahwa dia ini pulang ke negerinya sendiri, pulang ke tanah haram yang aman, dan dia pulang untuk mengurusi kekuasaan siapa? Atau kerajaan bapaknya Hashim. Akhirnya pulanglah Syaibah ini bersama Al-Muttalib pamannya. Sesampainya di kota Makkah, orang-orang Quraisy terkejut karena Al-Muttalib membawa seorang budak. Dalam anggapan mereka seperti itu, hingga akhirnya dikenal sebutan tersebut, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Maka Al-Muttalib langsung menanggapi hal itu. Waihakum, celaka kalian, ini bukan budakku, ini ibnu akhi Hashim, ini anak saudaraku Hashim. Artinya keponakan beliau. Namun akhirnya nama tersebut lebih apa? Lebih melekat pada seorang yang bernama Syaibah ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf. Dan Syaibah ini ternyata diberikan nama Syaibah pun ada ceritanya. Kita sudah simak bersama bahwa saat beliau dilahirkan itu didapati ada syaib, ada uban di rambutnya. Dalam apa ya? Mitologi atau apa? Dalam kultur Arab kala itu, kalau orang punya anak dilahirkan didapati dalam apa? Di rambutnya ada uban, ini mengindikasikan ini tafaul, bukan apa? Bukan khurafat. Ini tafaul. Mereka beranggapan, mereka berharap bahwa anak ini akan panjang umurnya dan akan banyak punya keturunan. Punya banyak keturunan. Nanti kita akan lihat. Ini Syaibah, yang kita kenal dengan nama Abdul Muttalib, kakek pertama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sudah bahas tentang Abdul Muttalib sedikit. Intinya Abdul Muttalib ini benar-benar mendapatkan atau mencapai kehormatan dan juga kemuliaan yang itu belum pernah dicapai oleh kakek-kakeknya sebelumnya. Abdul Muttalib. Nanti kita akan lihat dua di antara kejadian-kejadian penting yang terjadi di masa beliau. Yaqul al-muallif rahimahullah, walamma mata al-Muttalib wathaba Naufal ala arkahi Abdul Muttalib faghasabahu iyyaha fasa'ala rijalan min Quraisy an-nusrata min ammihi faqalu la nadkhul bainaka wa bain ammik فكتب إلى أخواله من بني النجار أبياتا يستنجلهم فسار خاله أبو سعد ابن عدي في 80 راكبا يعني من المدينة حتى نزل بالأبطح من مكة فتلقاه عبد المطلب. Jadi dikisahkan bahwa tatkala Al-Muttalib saudaranya Hashim tadi wafat,
maka tampu kekuasaan itu jatuh ke siapa? Syaibah, atau yang kita kenal Abdul Muttalib. Namun pamannya yang lain, yakni Naufal, disebutkan di sini, dia kalau bahasa kitanya menggosok, mengambil paksa seluruh harta benda kekuasaan yang diwariskan kepada Abdul Muttalib ini. Maka Abdul Muttalib minta tolong kepada orang-orang Quraisy yang lain. Namun apa tanggapan mereka? Mereka bilang, la nadkhul bainaka wa baina ammik. Kami tidak mau ikut campur urusan kamu dengan pamanmu itu. Itu urusan kalian, urusan keluarga kalian. Kami tidak mau ikut campur. Akhirnya Abdul Muttalib membuat atau menyusun beberapa bait syair yang isinya beliau meminta pertolongan kepada paman-pamannya yang ada di Madinah, dari keluarga ibunya. Maka datanglah pamannya yang bernama Abu Sa'ad ibn Adi membawa 80 penunggang kuda. Artinya pasukan. Bukan apa? Bukan sipil. Bawa 80 pasukan. Hatta nazala bil Abtah, hingga kemudian mereka singgah di suatu tempat sebelum Makkah atau di pinggiran Makkah bernama Abtah. Di saat itulah kemudian Abdul Muttalib mendatangi pamannya ini, Abu Sa'ad ibn Adi tadi. Lalu beliau berkata, faqala al-manzil ya khal. Al-manzil. Ayo paman, kita ke rumah dulu, istirahat dulu. Apa tanggapan pamannya? Qala la wallah hatta alqa Naufal. Tidak. Demi Allah, enggak. Sampai saya lihat Naufal, mana dia? Bahasa kitanya begitu. Sampai saya berjumpa dengan Naufal. Thumma aqbala fawaqa'a ala Naufal. Beliau lanjut jalan, kemudian sampai menjumpai seorang yang bernama Naufal, ini pamannya Nabi juga, alaihi salatu wassalam. Wa huwa jalisun fil hijri ma'a masyayikh Quraisy. Dan saat itu Naufal tengah duduk-duduk bersama para pemuka Quraisy. Fasalla Abu Sa'ad sayfa. Maka Abu Sa'ad langsung apa? Menghunuskan pedangnya, dibuka, dikeluarkan langsung. Wa qala, dan beliau berkata, wa rabbil bait, demi Allah yang sang pemilik rumah ini, yakni Ka'bah. Wa rabbil bait, la in lam tarudda ala ibni ukhti arkahahu la umakkinanna minka hadzal sayf. Demi Allah, kalau kamu tidak mengembalikan kerajaan anak siapa? Saudariku ini, maka aku akan pastikan pedang ini akan mendarat di lehermu. Artinya sebuah ancaman, gertakan. Faqala radattuha alaih. Saya balikin saja sudah. Tidak mau berurusan dengan siapa? Abu Sa'ad ini. Qala radattuha alaihi. Fa ashhada alaihi masyayikh Quraisy. Kemudian itu semua disaksikan dan dipersaksikan oleh para pemuka Quraisy kala itu. Thumma nazala ala Abdul Muttalib, baru kemudian Abu Sa'ad pamannya ini singgah di rumah Abdul Muttalib. Enggak langsung pulang. Dipastikan dulu semuanya clear, semuanya apa? Beres. Fa aqama indahu thalathan. Beliau tinggal singgah di rumah Abdul Muttalib selama 3 hari. Thumma i'tamar, barulah kemudian beliau berumrah. Wa raja'a ila al-Madinah, lalu pulang ke Madinah. Falamma jara dzalika, tatkala hal itu terjadi, maksudnya kekuasaan tersebut kemudian dikembalikan kepada Abdul Muttalib karena gertakan dari siapa? Abu Sa'ad ini Ibn Adi dari Madinah, dari Yathrib kala itu. Maka Naufal dari kalangan paman Nabi ini, dia membuat satu perjanjian kesepakatan dengan Bani Abdul Syams.
Bani Abdi Syams ibn Abdi Manaf. Ala Bani Hashim, untuk melawan siapa? Banu Hashim. Artinya ada kudeta. Walamma ra'at Khuza'ah Nasra Bani Najjar li Abdul Muttalib. Namun ternyata saat itu Khuza'ah menyaksikan. Khuza'ah ini Khuza'ah, kabilah besar. Saat menyaksikan hal tersebut bahwa Banu Najjar dari Madinah sampai datang ke Makkah untuk siapa? Membela Abdul Muttalib. Mereka cemburu. Qalu nahnu waladnahu kama waladtumuh. Kami yang telah melahirkan apa? Abdul Muttalib sebagaimana kalian juga melahirkannya. Fanahnu ahaqqu binasrih. Kami lebih berhak untuk menolong siapa? Dan membela Abdul Muttalib. Karena memang ibu dari Abdul Manaf itu dari kalangan Khuza'ah. Dari kalangan Khuza'ah. Fadakhalu daran nadwah. Maka mereka masuk ke Darun Nadwah dan membuat satu kesepakatan, perjanjian dengan Banu Hashim. Dengan cara apa? Dengan cara mereka melumuri tangannya dengan minyak wangi, kemudian mereka apa? Usapkan ke dinding Ka'bah. Satu bentuk apa? Sumpah, perjanjian antara Khuza'ah dengan Banu Hashim. Lalu hal itu kemudian juga diikuti, diduplikat oleh siapa? Naufal tadi dengan Bani Abdi Syams, tapi tidak dengan minyak wangi, dengan darah. Yang pertama disebut nanti dikenal dengan istilah halif al-mutayyibin, al-mutayyibin, dikata taib, minyak wangi. Yang kemudian yang berikutnya itu disebut al-ahlaf. Nanti kita akan saksikan. Ada dua kejadian penting di masa kepemimpinan Abdul Muttalib. Beliau sebutkan di sini. Yaqulu rahimahullah, wa min ahammi ma waqa' li Abdul Muttalib min umuril baiti syai'an. Di antara hal penting yang terjadi di zaman kepemimpinan Abdul Muttalib atas Makkah kala itu dua hal. Yang pertama hafru bi'ri Zamzam. Hafru bi'ri Zamzam. Penggalian sumur Zamzam. Yang kedua waq'atul fil. Kejadian apa? Penyerangan Abrahah dengan pasukan gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Ini terjadi di zaman Abdul Muttalib. Yaqul wa khulasatul awwal. Singkat ceritanya, yang pertama tentang penggalian Zamzam, beliau sampaikan annahu umira fil manam bihafri Zamzam wa wusifa lahu mawdi'aha. Faqama yahfir fawajada fihi al-ashya' allati dafanaha al-jarahimatu hina laja'u ila al-jala', yani as-suyuf والدروع والغزالين من الذهب. فضرب الأسياف بابا للكعبة وضرب في الباب الغزالين صفائح من ذهب وأقام سقاية زمزم للحجاج. Singkatnya bahwa Abdul Muttalib melihat dalam mimpinya beliau diperintahkan untuk menggali kembali sumur Zamzam yang telah lama terkubur dan dikubur oleh Al-Jarahimah, Bani Jurhum dahulu. Mereka yang menguburnya. Disebutkan bahwa beliau bermimpi sampai 3 kali. Di kali pertama beliau melihat itu dan beliau bertanya dalam mimpinya, di mana tempatnya, lokasinya, tolong jelaskan. Disebutkan dalam mimpi tersebut oleh yang datang tadi, orang yang datang tersebut dalam mimpinya bahwa sumur tersebut letaknya di sini disebutkan sifat-sifatnya. Kalau dalam anggapan kita, oh itu kali pertama. Kalau dia benar-benar jujur gitu, serius, pasti datang lagi. Pasti datang lagi. Akhirnya kedua kali datang lagi.
Dan dijelaskan sifatnya lebih detail. Belum yakin, datang lagi yang ketiga kalinya. Kemudian apa? Diceritakan dengan lebih detail lagi. Hingga akhirnya beliau bersama anak-anaknya menggali apa? Lokasi tersebut. Dan ditemukanlah apa? Sumur Zam-Zam yang telah dibenam dan ditutupi oleh harta-harta peninggalan Jurhum al-Jarahimah, berupa pedang dari emas, kemudian apa? Patung apa namanya? Kijang, semacam itu, patung kijang dari emas, dan ya, harta benda semua emas. Pokoknya kalau kita bahasakan harta karun. Harta karun. Kalau saya menemukan harta karun di bawah Masjid Al-Istiqamah, misalnya di halamannya, ramai enggak? Hah? Siapa yang berhak? Coba, rebutan enggak kita? Rebutan tidak, Pak? Rebutan. Betul, memang terjadi seperti itu. Walamma badat bi'ru Zamzam naza'at Quraisyun Abdul Muttalib. Saat Zam-Zam ditemukan, awalnya mereka ya acuh dan sebagainya, kemudian ditemukan oleh Abdul Muttalib dengan bersama anak-anaknya, apa yang terjadi? Naza'at Quraisy Abdul Muttalib. Orang-orang Quraisy malah apa? Naza'a. Apa naza'a? Membuat rusuh gitu. Minta jatah. Dalam bahasa kita ya. Kalau ada proyek harus ada anggarannya. Gitu. Ya, saya ditanya, ada anggarannya enggak, Pak? Kalau enggak ada anggarannya enggak jalan proyeknya. Baik. Jadi ya intinya mereka mempermasalahkan hal itu, bahwa ya kita harus bagi-bagi nih. Enggak bisa kamu saja yang punya. Kita harus bagi-bagi sama rata. Qalu lahu asyrikna. Wahai Abdul Muttalib, ya ikutkan kami, sertakan kami. Maksudnya bagi-bagi dong. Yani qala ma ana bifa'il. Kata Abdul Muttalib, enggak. Saya enggak akan lakukan itu. Enggak mau saya. Kalian yang awalnya apa? Cuek, acuh, kemudian tiba-tiba apa? Minta jatah. Enggak. Hadza amrun khussistu bihi. Ini hal yang dikhususkan, diistimewakan tuaku ini. Bukan untuk kalian. Ini punyaku. Ya rebutanlah. Falam yatruku hatta kharaju bihil muhakamah. Tentu apakah orang Quraisy langsung bilang, "Ya sudahlah begitu, pasrah?" Enggak pasrah, Pak. Berusaha untuk kemudian apa? Ya dibagi-bagi gitu. Bahkan kalau bisa diambil semuanya. Sampai ada dua pilihan. Kita perang, rebutan, atau kita cari orang yang apa? Memberikan putusan, hukum. Bagaimana baiknya? Akhirnya mereka sepakat, baik. Kita muhakamah saja. Kita kalau sekarang mungkin kita ke pengadilan, gugat. Tapi dahulu melakukan gugatan itu bukan ke pengadilan, tapi kemana? Ila kahinah. Pada dukun. Datang ke dukun waktu itu. Tapi di sini sebutkan kahinah, dukun perempuan. Memang notabene penyihir itu apa? Dukun itu perempuan ya rata-rata. Makanya sebutnya kahinah. Ada kakek sihir? Kakek lampir ada? Ya biasanya perempuan. Allah alam, ini hikmatullah. Ya, karena mungkin lebih mudah dipengaruhi oleh setan. Baik, ila kahinah Bani Sa'id Hudzaim. Disebutkan di sini ini dukun dari kalangan Bani Sa'id Hudzaim. Dan kanat bi ashrafis Syam. Dukun ini dia tinggal di pinggiran negeri Syam. Artinya jauh dari Makkah. Bayangkan saja. Mau apa? Membuat satu putusan, berhukum kemana? Harus pergi ke Syam dulu.
Pergi mereka akhirnya, termasuk Abdul Muttalib bersama keluarganya dan juga orang-orang Quraisy. Dari setiap kabilah, setiap keluarga diutus satu orang. Pergi. Di dua kubu ini pergi. Di tengah perjalanan dikisahkan di sini, falamma kanu fit tariq wa nafidal ma', tatkala mereka ada dalam perjalanan tersebut, persediaan air yang mereka bawa habis. Ada yang menyebutkan bahwa persediaan air yang dimiliki oleh kubu Abdul Muttalib habis. Sedangkan kubu Quraisy yang lain ini masih ada. Ada yang menyebutkan semua nggak ada, habis. Kalau yang pertama tadi dikisahkan bahwa Abdul Muttalib dengan kubunya minta tolong, dibagilah airnya. Dikasih nggak? Nggak dikasih, nggak bakal, nggak dikasih. Hingga akhirnya disebutkan Saqallahu Abdul Muttalibi mataran. Allah turunkan hujan untuk Abdul Muttalib saja. Ada yang menyebutkan bahwa mereka menggali tanah, udah siap-siap mau apa? Ya siap-siap saja sudah. Nanti ada yang mati tinggal apa? Ya tinggal benamkan dan seterusnya. Begitu. Sudah sampai seperti itu. Ada yang menyebutkan demikian. Namun disebutkan di sini bahwa Allah Azza wa Jalla turunkan hujan tapi hanya kepada Abdul Muttalib. Kan orang heran semua. Walam yunzal alaihim qatrah. Tak setetes pun air hujan tersebut jatuh ke kepala mereka orang-orang Quraisy yang lain. Hanya kepada Abdul Muttalib. Fa'arafu takhsis Abdul Muttalib bi Zamzam wa raja'u. Maka mereka langsung pulang balik. Mereka bilang sama yang lain bahwa ini kita apa-apaan sih gitu. Kalau udah begini kondisinya, kita mau ngapain juga ke sana gitu, ke Syam, datang ke dukun untuk apa? Untuk ambil petuah gitu, ambil putusan. Buat apa? Ini udah jelas, udah jelas kelihatan nih. Ini punya Abdul Muttalib sudah. Allah khususkan ini Zamzam untuk siapa? Abdul Muttalib. Biar dia yang putuskan nanti bagaimana. Fa'arafu takhsis Abdul Muttalib bi Zamzam wa raja'u wa hina idzin, dan dalam kondisi tersebut, dalam kondisi bahagia tadi, karena memang Allah khususkan Abdul Muttalib tepat di depan apa? Mata mereka orang-orang Quraisy, tepat seperti itu kondisinya, kejadiannya, maka beliau bersyukur sampai mengucapkan nazar. Nazarnya apa? La in atahu Allahu 'ashrat abna wa balaghu an yamna'uhu la yanharanna ahadahum 'indal Ka'bah. Kalau sekiranya Allah karuniakan kepada dirinya 10 orang anak, ia akan apa? Sembelih salah satunya. Nazarnya seperti itu. Bentuk syukurnya. Walaupun itu tidak terjadi. Karena kemudian kembali dicegah, jangan lakukan itu. Belum lagi yang keluar namanya waktu itu siapa? Abdullah. Dan Abdullah yang itu adalah ayahanda Nabi Muhammad SAW, adalah anak yang paling dicintai, disayangi oleh Abdul Muttalib. Tidak tega beliau. Dan yang lain pun merasa iba, jangan. Hingga akhirnya muhakamah lagi. Kemana? Ke dukun lagi. Dan sang dukun langsung mengatakan atau membuat satu apa? Kalau sekarang bahasanya apa? Undian ya. Ya, dikocok dengan menggunakan apa? Anak panah itu ditulis.
Abdullah dengan 10 ekor unta. Karena dahulu diat itu di kalangan orang-orang Quraisy dahulu di bangsa Arab, diat itu 10 ekor unta awalnya. Kemudian saat diundi keluar Abdullah 10 yang pertama. Artinya ini 10 udah harus bayar, nggak jadi ya. Kedua kalinya keluar lagi Abdullah. Terus sampai ke 10 kali baru keluar apa? 10 ekor unta. Hingga ditotalkan, diakumulasi, dikalkulasikan jadi berapa? 100 ekor unta. Baru setelah itu kemudian diat itu dihitung berapa? 100 ekor unta. Dan juga kemudian ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa seorang yang menghilangkan nyawa saudaranya, kemudian keluarga yang ditinggalkan tersebut memaafkan, dia wajib bayar apa? Wajib bayar diat yang besarannya itu seharga 100 ekor unta. Jadi enggak jadi. Nah, ini yang kemudian ada riwayat atau hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana ibnu dzabihain," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang artinya bahwa aku adalah anak dari dua orang yang akan disembelih. Ismail ibn Ibrahim dan kemudian siapa? Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Baik. Wa khulasatu tsani yang kedua adalah penyerangan Abrahah yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Oke, Zamzam sudah, ini jelas satu keutamaan yang dimiliki oleh siapa? Abdul Muttalib. Sekarang kita lihat Ka'bah yang akan diserang oleh Abrahah atau kita kenal dengan pasukan gajah yang Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuk bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, hingga akhir surat. Wa khulasatu tsani anna Abrahata ibn as-Sabbah al-Habashi, bahwa seorang penguasa yang bernama Abrahah ibn as-Sabbah al-Habashi, yang beliau merupakan tangan kanannya Najasyi di Habasyah, karena saat itu Yaman ada di bawah kekuasaan siapa? Habasyah. Dan Habasyah itu di bawah Romawi. Di bawah apa? Kekuasaan Romawi. Dahulu di masa tersebut itu ada dua imperium besar, Romawi dan Persia. Wilayah Syam, wilayah Yaman, ini perebutan antara dua kekuasaan tersebut. Kenapa kok yang sekarang Jazirah Arab itu atau disebut Saudi sekarang kok enggak diserang-serang? Aneh kan? Kenapa yang diperebutkan itu Syam dan Yaman sampai hari ini? Dan dalam sejarah tidak pernah ada kejadian yang itu apa? Menyebutkan bahwa Jazirah Arab dikuasai oleh satu kekuasaan dari luar. Tidak ada. Mereka berebut mengambil Yaman. Mereka berebut mengambil Syam. Itu dahulu Romawi dengan Persia. Kalau sekarang siapa adidaya? Adik kuasa? Sedang ramai ya, diperbincangkan. Jangan dibahas, jangan. Intinya ikhwatal iman a'azzakumullah, bahwa kala itu Yaman di zaman Abdul Muttalib dikuasai oleh Romawi. Yang memerintah di Yaman kala itu seorang bernama Abrahah. Walaupun Abrahah dahulunya panglima perang. Istilahnya apa jenderal apa di kita tertinggi, panglima tertinggi ya. Panglima tertinggi. Pasukannya raja sebelumnya.
kemudian dikudeta oleh Abraha. Dikudeta oleh siapa? Abraha. Dan Abraha menjadi orang ataupun tangan kanannya Najasyi kala itu. Artinya itu apa? Kerajaan yang sebenarnya Nasrani. Dan Nasrani kala itu ya boleh disebut apa? Muslim sebenarnya waktu itu. Karena belum apa? Belum diutus Nabi Muhammad SAW, bahwa agama mereka dahulu agama yang menyembah siapa? Menyembah Allah sebenarnya. Tapi ini ada hikmah. Orang-orang Mekah yang notabene musyrik, menyembah berhala, mereka menyembah Allah tapi juga menyembah apa? Berhala. Diserang oleh apa? Orang-orang Nasrani, anggaplah dalam tanda kutip Muslim. Tapi apa? Allah binasakan yang mana? Yang Nasrani. Yang Muslim, anggaplah begitu. Kok bisa terjadi? Karena mereka ingin apa? Menghancurkan. Wadah ya ikhwan. Wadah. Allah mampu. Allah maha mampu. Allah maha kuasa. Ini pelajaran untuk kita semua. Intinya ikhwatal iman a'azakumullah, bahwa Abraha bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Tatkala beliau melihat, disebutkan di sini, lamma ra'al araba yahujjuna al-Ka'bata bana kanisatan kabirah bi Sana'a. Abraha tatkala melihat, menyaksikan orang-orang Arab itu mereka berhaji ke Ka'bah, ke Makkah, ia merasa apa? Tertantang. Kalau positifnya ya, tertantang. Ia tidak suka dengan kondisi tersebut. Kemudian dia membangun satu gereja yang sangat megah di Sana'a. Wa arada an yasrifa hajjal Arab ilaiha, dan dia membuat satu misi untuk memindahkan, mengalihkan hajinya orang Arab itu tidak lagi ke Ka'bah, tapi ke mana? Ke Yaman, ke Sana'a, ke gerejanya yang telah dia bangun. Wa sami'a bidzalik rajulun min Bani Kinanah. Maka salah seorang Arab dari kalangan Banu Kinanah mendengar dan mendapatkan informasi juga niatan siapa? Abraha ini. Fadakhalaha lailan. Maka ia memasuki apa? Gereja tersebut. Falattaha qiblataha bil adharah. Kemudian di kalau bahasa kita sekarang? Yang suka coret-coret itu apa? Vandalisme. Tapi ini bukan dengan dengan pelok ataupun yang lainnya, tapi dengan kotoran. Jadi dikotorilah gereja yang megah tersebut. Boleh kita lakukan? Tidak boleh. Namun ada seorang dari kalangan Banu Kinanah kemudian lakukan itu. Oknum kan? Hati-hati dengan oknum. Walamma alima Abrahatu bidzalik thara ghairuhu. Kalau Abraha dapatkan informasi tersebut bahwa yang melakukan mereka orang Arab, siapa? Satu orang. Gara-gara satu orang. Ini hikmatullah. Kita tahu bahwa di sana ada hikmah yang Allah inginkan. Thara ghairuhu, beliau makin makin naik amarahnya, naik pitam sudah. Wasara bijaisi Aramram. Adaduhu 60,000 jundi. Beliau langsung siapkan dan langsung berangkatkan pasukan Aramram yang jumlahnya 60.000 pasukan. 60.000 pasukan. Berapanya penduduk Yasmin? 60.000 pasukan. Ilal Ka'bati liyahdimaha, mengarah ke Ka'bah untuk menghancurkannya. Yang tadi oknum dia cuma ngotorin, dibalas sama Abraha
hancurkan. Itu manusia tuh. Manusia yang kesenggol spion. Wabah di jalan Pak. Ya. Tersenggol spion mobil kita. Ya. Kita balas pakai apa? Balas pakai apa? Lebih daripada itu. Ini zalim. Innal insana kana zaluman jahula. Itu zalimnya kita, enggak insafnya kita, tidak adilnya kita. Membalas sesuatu dengan yang tidak semestinya. Dipukul 1 kali, dia balas 10 kali. Hati-hati. Kita lihat kelakuan manusia yang seperti ini baik tidak? Tidak. Jelas, tidak baik sama sekali. Waqtara li nafsihi filan min akbaril fiyalah. Dia pilih salah satu dari gajah-gajah yang dimilikinya, gajah tempurnya. Kalau sekarang mungkin anggaplah tank atau jet ataupun apapun itu. Dia pilih salah satu kendaraan tempurnya yang paling besar. Jadi gajah yang paling besar yang dia miliki. Wa kana fil jaish 9 fiyalah atau 13 filan. Dalam pasukan Aram-Ram tadi itu ada 9 atau 13 gajah tempur. Wa wasala sayrahu hatta balagha al-Mughammas. Terus dia jalan sampai ke satu tempat bernama al-Mughammas. Di situ wa hunaka abba jayshahu wa hayya filah. Ia siapkan pasukannya semuanya. Dan juga gajah tempurnya. Wa tahayya'a lidukhuli Makkah, dan bersiap untuk masuk ke kota Makkah. Falamma kana fi wadi Muhassir bainal Muzdalifati wa Mina barakal fil. Saat pasukan ini sampai di satu lembah bernama Wadi Muhassir, lembah Muhassir dari kata hasrah. Kita sekarang mengenal dengan nama Wadi Muhassir karena di situ turun azab. Hasrah bagi siapa? Abraha dan pasukannya. Kerugian, kebinasaan bagi siapa? Abraha dan pasukannya. Itu disebut Wadi Muhassir saat ini. Kita kenal dengan sebutan itu. Wadi Muhassir. Wadi Muhassir ini lokasinya ada di antara Mina dan Muzdalifah. Yang pernah haji. Ada Mina, Muzdalifah. Kemudian 7 km lebih kurang ke sana itu Arafah. Dari Mina ke sana ke arah apa? Barat. Ya, barat ya, ke arah barat itu ada Masjidil Haram. Wah, gimana gambarnya ya? Gini. Anggaplah ini Mekah. Baik. Dan ya sebelah sinilah ya lebih kurang. Di sini ada Arafah paling bawah, kemudian Muzdalifah, kemudian Mina. Antara Muzdalifah dan Mina ada satu lembah yang memisahkan antara Muzdalifah dan Mina yang disebut Wadi Muhassir. Wadi Muhassir. Wadi Muhassir ini dia masuk dalam lingkup wilayah tanah haram, tapi bukan masy'ar. Jadi kalau teman-teman singgah di Muzdalifah, diperhatikan baik-baik. Jangan sampai kita malah singgah di mana? Di Wadi Muhassir ini. Wadah? Atau bermalam di Mina, tapi malah bermalam di Wadi Muhassir. Jadi begini, ada lokasi dalam ibadah haji, lokasi yang dia masuk dalam lingkup lokasi tanah haram, tanah suci, dan dia masy'ar. Seperti Masjidil Haram, Mina, Muzdalifah itu tanah haram dan juga dia masy'arul haram, masy'ar. Ada pula yang dia masy'ar tapi bukan haram. Arafah. Arafah itu di luar lingkup tanah haram, batas haram, tapi dia masy'ar. Ada yang dia masuk dalam lingkup
tanah haram tapi bukan Masy'ar. Itu apa? Tadi. Di antaranya Wadi Muhassir ini. Kemudian ada yang bukan haram, bukan Masy'ar, Indonesia. Indonesia bukan apa? Tanah haram, bukan juga Masy'ar. Wadah? Jelas ya? Taib. Indonesia, Malaysia, semua selain daripada itu. Taib. Nah, intinya bahwa Abraha dengan pasukannya saat tiba di Wadi Muhassir disebutkan bahwa gajah tempurnya langsung barak, menderu ya bahasa kita ya. Langsung duduk, menderu. Tidak mau berdiri. Ada yang menyebutkan bahwa ada seorang Arab yang kemudian menghampiri salah satu gajah yang ada dan dibisikkan bahwa kamu ada di tanah suci dan sampaikan begini. Pokoknya diyakinkan gajah itu. Allahu a'lam. Apakah benar atau tidak? Yang jelas dia langsung menderu. Memang sebelum itu Abraha saat ada di Mughammas tadi, ya. Oh, itu halamannya beda. Di Mughammas tadi itu mengirim utusan setelah dia mengambil beberapa ganimah atau beberapa ternak orang-orang Quraisy kala itu dijadikan sebagai ghanimah. Kemudian diutus satu orang untuk mencari siapa pemimpin kota Makkah. Kala itu siapa? Abdul Muttalib. Kala itu Abdul Muttalib. Baik. Nah, maka dikatakan oleh Abraha bahwa kamu temukan pemimpin Makkah, kemudian kamu interogasi dia, tanya dia. Kalau dia ada niat untuk melawan, kasih tahu. Gak usah ajak dia. Tapi kalau dia tidak ada niat untuk melawan, artinya menyerah, bawa dia ke sini. Dan terlihat saat ditanya, kamu fulan, Abdul Muttalib, gini-gini sebagainya, beliau mengatakan iya. Kamu mau lawan enggak? Tidak. Kita tidak la qibala lana. Kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan pasukan Abraha. Cerdas. Akhirnya diajak. Sesampainya di base camp Abraha kala itu di Mughammas, beliau meminta izin untuk bertemu langsung dengan Abraha. Abraha pemimpin. Abdul Muttalib juga seorang pemimpin. Pemimpin itu biasanya memang ya, pemimpin itu inginnya sesuatu yang besar. Mau itu pemimpin kah, pimpinan kah, pasti mikirnya yang besar-besar gitu. Saat Abraha melihat Abdul Muttalib masuk, beliau langsung hormat kepada Abdul Muttalib, karena memang Abdul Muttalib sosok pemimpin yang gagah dan tampan. Ya menawan lah, karismatik kalau masa kita. Saat Abdul Muttalib ada di hadapannya dan duduk di atas tanah, di karpet, Abraha langsung turun. Tidak mau dia ngobrol dengan sosok Abdul Muttalib yang sedemikian karismatiknya dengan posisi tadi. Abraha di atas dan dia di bawah, ingin sama. Turun beliau, kemudian katakan kepada penerjemahnya apa yang dia inginkan. Langsung Abdul Muttalib sampaikan bahwa di antara harta ternak yang kamu rampas itu ada 100 ekor unta punya saya. Tolong kembalikan. Disampaikan oleh penerjemahnya, kemudian Abraha kaget. Pikirnya bahwa pemimpin sekelas Abdul Muttalib nggak akan minta yang begituan gitu loh. Hal yang seremeh itu. Wadah. Mestinya kan dia dalam benaknya, dalam pikiran Abraha ini, dia pasti minta agar Abraha kembali saja. Ya kan, ya harga diri lah, ya kehormatan itu kan. Saya lebih baik mati daripada saya harus hina di hadapan siapa? Abraha. Tapi ternyata enggak. Ada unta saya 100, kamu ambil.
balikin. Kaget. Sudah, kembalikan. Maka terkala itu Abraha terkejut, lalu apa? Menyampaikan keterkejutannya tadi gitu. Kenapa kamu kok mintanya itu? Gitu. Gak minta yang lain yang benar-benar besar gitu. Kata Abdul Muttalib, apa bahasa beliau itu? Unta-unta ini itu milikku. Baik, ammal bait walil baiti rabbun yahmihi. Atau kama qala, walil baiti rabbun yahmihi. Unta-unta ini milikku. Aku yang punya. Adapun rumah Allah ini, Ka'bah ini, itu ada yang punya dan dia akan lindungi. Digertak. Tapi tetap saja Abraha lanjut. Kembalilah Abdul Muttalib ke Makkah dengan unta-unta ternak yang dimilikinya, dan beliau langsung menginstruksikan kepada penduduk Makkah untuk mengosongkan Makkah total. Naik ke bukit, naik ke gunung, bersembunyi di lembah. Di apa? Di Sya'ab, di celah-celah gunung. Karena beliau punya insting bahwa Allah akan turunkan apa? Azab kepada pasukan Abraha. La samahallah, itu terjadi bukan di kota Makkah, tapi di wadi lembah bernama Muhassir tadi. Yang kemudian saat Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji, saat beliau turun dari Arafat, kemudian singgah di Muzdalifah, saat akan lempar jamarat ke Mina di waktu subuh tersebut, dan beliau melewati wadi Muhassir ini, beliau merintahkan kaum muslimin untuk apa? Berjalan cepat. Berjalan apa? Cepat, karena ini lokasi diturunkannya apa? Azab. Kala itu kepada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Al-Habasyi ini. Baik. Itu ikhwatal iman a'azzakumullah, ya, tentang kejadian atau dua kejadian di zaman Abdul Al-Muttalib. Belum selesai ternyata. Namun sudah pukul 6.15, saya rasa ini cukup. Insyaallah kita akan sempurnakan kelengkapannya di pertemuan yang akan datang. Itu artinya berarti baru 2 bulan setelahnya kita akan masuk ke pembahasan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Demikian ikhwatal iman a'azzakumullah yang bisa kita bahas. Kita akan sempurnakan pembahasan tentang kejadian yang kedua ini. Lalu kita juga akan bahas tentang ayahanda Rasulullah SAW, Abdullah ibn Abdul Muttalib, di pertemuan berikutnya secara lebih terperinci insyaallah tabaraka wa taala. Baru setelah itu di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke kelahiran Nabi Muhammad SAW secara lebih terperinci lagi. Barakallahu fikum ya ikhwan, naktafi bihadza, nafa'ani Allah wa iyyakum bima qad ta'allamna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.